Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Pak B. Masih seputar investasi emas, belajar investasi emas. Semoga menginspirasi. Bagi pemula, silakan, ini adalah ilmu yang bermanfaat, bisa dipraktekkan dengan mudah dan sangat gampang. Oke, kali ini Pak B akan berbicara tentang membeli masa depan dengan harga hari ini dengan investasi emas. Tapi sebelumnya jangan lupa like, subscribe, dan komen. Dan juga tekan loncengnya kalau ya mau tekan lonceng untuk mengikuti aktivitas Pak B, konten-konten Pak B yang bermanfaat. Anda akan mendapatkan notifikasi pertama untuk kuliah gratis dari Pak B seputar investasi emas. Mungkin hari ini Anda masih belajar, teman-teman masih belajar, suatu saat Anda sudah punya uang, sudah punya penghasilan, sudah punya income, baik itu bekerja maupun bisnis, nanti salah satunya bisa digunakan untuk investasi emas. Karena hal ini diversifikasi dari investasi, tidak satu-satunya. Memang para investor kawakan atau investor yang baru tidak boleh menaruh semua telur dalam satu keranjang, harus ada manajemen risiko. Salah satunya kami yang Pak Biba adalah tentang investasi emas, karena ini adalah investasi yang risikonya sangat kecil, begitu ya. Oke, membeli masa depan dengan harga hari ini dengan investasi emas, contohnya adalah misalnya adalah mau naik haji, misalnya mau naik haji yang plus, misalnya kan butuh dana 200 juta, mau berapa tahun. Nah, kita tiap bulan itu komitmen dengan menabung emas atau beli emas fisik, tergantung kesenangan atau tergantung sense masing-masing Anda. Yang jelas adalah berani menentukan pilihan dan berani action, itu yang paling penting. Atau mau bangun rumah berapa tahun, 3 tahun dari hari ini berarti 2023 nanti akan punya rumah yang biayanya berapa. Kalau yang biayanya 200 juta misalnya, katakanlah, kalau udah punya tanahnya 100 juta misalnya, nah, nanti ditabung mulai dari hari ini, terus kumpulkan, terus kumpulkan, nanti 3 tahun kemudian baru cairkan. Kalau misalnya kurang dikit nggak apa-apa, misalnya 200 juta tapi ternyata terkumpul buybacknya hanya 180 juta ya kan? Tetap aja masih bisa. Atau beli rumah, tentukan mau beli harga berapa. Tadi kan mau bangun dengan habis berapa. Kalau beli rumah harganya berapa di tahun berapa. Itu artinya adalah membeli masa depan dengan harga hari ini, karena hari ini terus setiap hari itu adalah menabung emas atau mengumpulkan emas, atau ada yang beli fisik dan lain sebagainya. Itu tergantung persepsi masing-masing. Terus yang kedua, hitung berapa keperluannya, biaya itu berapa. Nah, kita ibaratkan adalah misalnya tadi 200 juta tadi, harga emas hari ini adalah 1 juta, berarti kalau 200 juta itu adalah 200 gram. Nah, tinggal berapa, mau berapa waktunya, mau 5 gram per bulan. Kalau 5 gram per bulan berarti butuh sekitar 40 bulan. Jadi 40 bulan itu adalah 3 tahun 4 bulan. Kalau komitmen istiqomah 5 gram per bulan itu, maka dalam waktu 3 tahun 4 bulan atau 40 bulan itu akan terkumpul emas 200 gram. Kalau komitmennya itu ditambah 10 gram per bulan, maka hanya butuh 20 bulan atau 1 bulan 1 tahun lebih 8 bulan. Seperti itu. Atau Pak, saya punya cita-cita punya emas 1000 gram. Saya punya komitmen 1000 gram, mulai hari ini saya akan menabung 5 gram per bulan. Butuh berapa bulan? Butuh 200 bulan atau sekitar 16 tahun. Kalau hari ini mulai bekerja sudah baru umur 20 tahun, berarti Anda 16 tahun kemudian atau umur 36 tahun punya emas 1000 gram. Anak muda punya emas 1000 gram, keren. Yes. Ya. Bisa beli per bulan, per gram, konsisten, atau bisa nabung atau nabung 5 juta. Kalau 5 juta kalau pakai uang nominal tidak bisa memastikan, itu harus di tabungan. Kalau kan nggak mungkin beli 5,1 gram, kan nggak ada.
hanya ada di tabungan saja. Dan besok nyetaknya juga tidak ada, Pak mau nyetak 5,1 gram nggak ada, cetaknya ya setengah gram, 1 gram, 2 gram, 3 gram, 5 gram, 10 gram, 25 gram, 50 gram, 100 gram, 150 gram sampai 1000 gram itu. Tapi dalam menabungnya kan bisa 0,nya kan terus menerus karena uangnya nggak akan dipaski misalnya. Ya, jadi seperti itu adalah prinsip dari membeli masa depan dengan harga hari ini. Yaitu paling berat adalah memulai. Dan itu memulainya adalah mengumpulkan uangnya. Terus komitmen jangka panjang. Karena kalau terus dilihat misalnya pada saat melihat tabungan misalnya ya, kok sudah ada 100 gram. Loh, kalau itu komitmennya nggak bener-bener dipegang betul, nah sudah bisa aja beli mobil aja lah, beli apalah yang tidak sesuai dengan tujuan. Padahal tujuannya mau bangun rumah, tujuannya mau beli rumah, malah beli mobil misalnya. Itu masing-masing harus punya komitmen jangka panjang ya. Sekarang cara pembeliannya mau dalam bentuk apa? Fisik atau tabungan? Nah, sedikit demi sedikit lama-lama jadi banyak tabungan itu misalnya tadi 1 juta terus 1 juta kan berarti kan hari ini kan dapat 1 gram. Kalau 1 juta berarti butuh berapa? 1000 bulan ya, 83 tahun. Nah, umurnya terus berapa? Kalau hari ini 20 tahun berarti umurnya 103 tahun begitu. Pertanyaannya Pak Yuget atau Pak B masih hidup? Kan seperti itu. Nah, membeli masa depan harga ini itu adalah seperti itu, komitmen jangka panjang yang berat. Komitmen. Jadi tapi saran Pak B kalau mau investasi jangan pakai uang hutang. Karena nanti hasil investasinya belum tentu, bunga hutangnya pasti. Hasil investasinya belum tentu, harus mencicil tiap bulan pasti. Berapapun, kapanpun harus mencicil sampai lunas. Begitu, jadi tidak bisa, mendingan tahan dulu. Terus kalau belum bekerja, mulai bekerja. Kalau yang sudah bekerja mulai usaha sampingan, bisa jualan online, banyak macamnya. Marketplace-nya banyak. Saya itu yang jelas lah kita itu adalah kreatif dalam hal-hal yang seperti itu. Kreatif, komitmen, jujur, tidak mudah patah semangat, terus-menerus berjuang sampai akhirnya berhasil. Karena hasil tidak akan mengkhianati proses, atau kebalikan, proses tidak akan mengkhianati hasil. Hampir sama, ada prosesnya yang harus dilalui. Karena berjalan 1000 km itu dimulai dari langkah pertama. Berjalan 1000 km dimulai dari langkah pertama. Tujuan jangka panjang dimulai dari langkah-langkah kecil pertama, kedua, seterusnya komitmen jangka panjang. Sama dengan menabung emas. Oke, menggadekan pendapatan masa depan dengan menggunakan uang pinjaman itu salah. Kebalikan. Jadi kalau kita adalah harusnya kan membeli masa depan dengan uang hari ini, kumpulkan. Jangan sampai diambil dulu baru nanti dibayar tiap bulan seperti itu. Oke. Semoga bermanfaat. Semoga menginspirasi. Semoga yang tadinya tidak tahu menjadi tahu, yang tidak paham jadi paham, yang tidak mau berinvestasi emas terus mau action. Itu yang diharapkan. Sukses bersama. Sampai ketemu lain waktu. See you next time. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Karena like, subscribe, dan komen akan membantu mengembangkan channel Pak B, dan Pak B akan semakin bersemangat untuk berbagi ilmu, men-share ilmu tentang seputar investasi emas dan juga investasi yang lainnya. Terima kasih.